Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for coming to this presentation. Let me introduce myself. My name is Ria Umaya, the first speaker. Okay, my friends, in this presentation, we will discuss about speech acts. Speech acts is a part of pragmatics where there are certain aims beyond the word or phrase when a speaker says something. Types of speech acts. First, locutionary. Locutionary speech acts is roughly equivalent to certain utterance with certain sense and reference, which again is roughly equivalent to meaning in traditional sense. Austin, 1962. Example: It's so dry in this room. The next example: the box is heavy. Okay, the next types of speech acts. Illocutionary. The illocutionary act is performed via the communicative part of an utterance, such as promising, apologizing, and offering. Yule, 1996. Example: 1. It's so drunk in this room. 2. The box is heavy. Okay, the last types of speech acts. Perlocutionary acts. Perlocutionary acts is the act that is carried out by a speaker when making an utterance causes in certain effects on the hearer and other. Hoover and Heasley, 1983. Example: It is so drunk in this room. Then 2. The box is heavy. Okay, the next speaker is Dewi. Okay, now we're gonna talk about speech act classification. Jadi di situ ada speech act classification, and in speech act classification there are consists of 5. For the first is declarative. Declarative, it is speech act that change the word via their utterance. Jadi dalam deklaratif ini, speech act atau tindak tutur itu sebuah kata atau sebuah ucapan yang mana kata-kata itu bisa merubah dunia. Jadi dunia bisa dirubah dengan kata-kata mereka. For the example, like you are out. Nah, if there is something who say to you that you are gone, how do you feel? Nah, pasti rasanya bakalan kayak, wah aku diusir nih gitu. Kemudian yang kedua adalah representative. Representative speech act that state what the speaker believe to be the case or not. Nah, di sini sebuah tutur kata yang mana di situ pembicaranya itu believe atau tidak percaya atau tidak tentang sebuah peristiwa. Misalkan there is someone to say that the earth is flat. Nah, mungkin sebagian mereka ada yang bilang bahwasanya atau ada yang mempercayai bahwasanya bumi itu datar. Tapi ada juga sebagian dari mereka yang percaya bahwasanya bumi itu bulat. Kalian yang mana, guys? Oke, kemudian ya ada juga yang ekspresif. Ekspresif di situ speech act that the speaker feel. Di sini lebih ke kata-kata yang mengungkapkan isi hati daripada sang pembicaranya. Misalkan di situ I'm really sorry. Di situ jelas bahwasannya seorang speaker
tengah merasa mungkin dia menyesal atau apa telah melakukan sesuatu. So she or he said I'm really sorry, gitu ya. Oke, next di sini ada directive. Directive di sini speech that the speaker used to get someone else to do something. Speech act di sini menginginkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalkan, give me a cup of coffee. Terus directive di sini lebih ke perintah ya di sini ya. Give me a cup of coffee. Jadi jelas dari kata-kata itu seorang speaker menginginkan bahwa orang yang diajak berbicara itu membawakannya sebuah kopi. Kemudian terakhir ada commissive. It is speech act that the speaker used to commit themselves to some future action. Kalau commissive ini lebih ke seorang penutur itu melakukan sesuatu untuk berkomitmen untuk tidak melakukan suatu ke depannya. Misalkan, I will not do that. Nah, di situ jelas sang penutur tidak mau melakukan sesuatu, entah itu sesuatu apa, tapi yang jelas itu bentuknya adalah future. Jadi yang akan datang, jelas dia tidak mau melakukan sesuatu. Kemudian terakhir di sini ada direct indirect speech act. Ini lebih sama ya kayak tadi, cuma di sini ada kayak bagan-bagan seperti itu ya. For the first, it is speech act type. Ada tipe-tipe speech act. Kemudian second is direction of it. Yang kedua itu bagaimana petunjuknya, maksudnya penggunaan kata itu, terus pengaruh kata-kata itu terhadap dunia. Misalkan, for the first is declarative. In direction of it, in declarative, word change the word. Jadi kata-kata di sini bisa merubah dunia, kayak yang tadi. Keluar dari go out itu. Nah, itu mampu merubah dunianya seseorang yang diberikan kata-kata itu. Kemudian ada representative. Make word fit the world. Nah, kalau representatif, expressive, make word fit the word. Ini sama ya, kayak representatif sama ekspresif. Representatif sama ekspresif itu sama-sama membuat kata-kata itu sesuai dengan dunia. Jadi, menggunakan kata-kata agar sesuai dengan dunia. Terus kemudian directive sama commissive itu sama make the word fit the word. Ini kebalikannya daripada representatif sama ekspresif. Kalau representatif ekspresif tadi membuat kata-kata itu sesuai dengan dunia, tapi kalau yang directive sama commissive itu membuat dunia itu sesuai dengan kata-kata. That's all for me. Thanks a lot for your attention and see you. Pengajaran speech act dalam classroom, guru atau instruktur harus mempertimbangkan beberapa hal karena bahasa Inggris untuk pelajar Indonesia adalah bahasa asing. Beberapa dapat dengan mudah mengartikan saran sebagai kritik. Ketika non-native speaker berinteraksi dalam bahasa kedua, mereka cenderung untuk mentransfer peraturan-peraturan pragmatif bahasa pertama ke dalam bahasa kedua tanpa menyadari efek negatif yang mungkin ada. Tidak hanya dalam saran, tapi juga permintaan maaf, penolakan, dan komplain telah seringkali diidentifikasikan sebagai problematika khusus untuk pelajar EVL atau SEL untuk semua level. Berikutnya ada 3 perbedaan tujuan level yang dapat diperoleh dalam pengajaran speak up di classroom.
tergantung pada jumlah waktu yang dia, kedalaman pemahaman teacher yang mereka sukai untuk dikembangkan. Tujuan ini dikemukakan oleh Fujimura tahun 2004. Ada 3, yaitu conscious raising, atau meningkatkan kesadaran, kedua membangun pengetahuan, ketiga pengembangan produktif. Tujuan pembelajaran speak art dalam classroom seharusnya ditujukan dalam meningkatkan kesadaran kesadaran siswa dalam pengucapan dalam bahasa Inggris sebagai bahasa kedua yang dapat menyebabkan salah arti. Ini sangat penting untuk dipahami secara akurat makna maksud oleh analisis pengucapan. Oke.